dari segala perbudakan dosa, dari segala keinginan hawa nafsu daging. Hanya kuasa salib-Mu yang sanggup membebaskan setiap kehidupan yang terbelenggu oleh kekuatan maut. Haleluya. Sempurna kuasa, sempurna perlindungan Tuhan, sempurna kuasa yang terus membangun kami, menguatkan kami melewati banyak tempat kehidupan. Umat pilihan Tuhan boleh berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya buat kuasa pengurapan Roh-Mu menguasai kami masing-masing pribadi, sehingga kami layak menerima pengajaran firman-Mu yang terus membawa hidup kami kepada cahaya kasih, rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal, kehendak dan ketetapan Tuhan atas para hamba yang Tuhan tetapkan menjadi pelaksana dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layakkan kami semua mendapatkan nubuatan dari Tuhan. Yesus, terima kasih. Kuasa salib saya menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan-Nya malam hari ini kita bisa bersama-sama seraya kita dirangkapan doa malam proklamasi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah cukup lama bangsa kita merdeka, sudah berumur 80 tahun. Waktu yang begitu panjang, penuh dengan perjuangan. Kalau membaca sejarah para pendahulu bangsa ini untuk bangsa ini terbebas dari yang namanya perbudakan, terbebas dari penjajahan, merupakan suatu perjuangan, suatu pengorbanan yang panjang. Tidak bisa
sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi bertahun-tahun anak-anak bangsa ini berjuang bagaimana terbebas dari penjajahan, dari perbudakan yang menurut sejarah ketika penjajahan itu terjadi, ketika perbudakan itu terjadi, yang ada hanyalah penderitaan. Tidak ada suasana damai, tidak ada kesejahteraan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Semua berada dalam situasi yang tidak aman. Semua dalam segala sisi kehidupan selalu berada dalam titik kekurangan. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara liberty, kalau kita berbicara kemerdekaan, itu bukan free. Kata merdeka itu ada yang dituliskan di sana dengan kata free, tetapi ada ditulis dengan bahasa Inggris liberty. Kata merdeka yang ditulis dengan bahasa Inggris free itu mengandung kemerdekaan atau merdeka dalam pengertian sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa terkendali, free, bebas mau ngapa saja sesuai dengan keinginan pribadi-pribadi itu. Tetapi kalau liberty itu merdeka dalam pengertian dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari penjajahan, dibebaskan dari cengkeraman, dari belenggu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan baca 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 kita baca. Dua Korintus pasal 3 dibaca ayat yang ke-17. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Tuhan itu pneuma. Di mana ada pneuma, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Sudah yang terkasih dalam Tuhan, kenapa gereja Tuhan pada akhir zaman digambarkan dengan simbol seorang perempuan yang sedang mengandung dalam perangan untuk melahirkan anak yang dikandungnya, dan dengan diselimuti atau dikatakan jubah matahari, bulan, dan bintang. Kehidupan gereja, kenyataan gereja pada akhir zaman yang hidup di dalam sembah, hidup di dalam sembah, di dalam roh dan kebenaran. Ketika gereja Tuhan itu hidup di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, maka di situ ada kemerdekaan. Gereja Tuhan tidak ada tanda-tanda bumi lagi. Gereja Tuhan tidak terikat, tidak terpengaruh daya tarik gravitasi bumi. Gereja Tuhan dalam posisi liberty,
gereja Tuhan dalam posisi mengalami kemerdekaan total dari perbudakan bumi. Untuk mencapai posisi yang sedemikian rupa, peperangan demi peperangan spiritual harus dijalani oleh gereja Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan kekuatan jahat yang cenderung mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Kekuatan setan, kekuatan iblis yang memprovokasi manusia darah daging itu supaya terus diperbudak oleh kedagingannya. Hidupnya terus diperbudak oleh keinginan-keinginan setan itu. Jadi kita rupakan di momen kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita harus mengerti makna kemerdekaan yang sejati. Sejarah panjang kemerdekaan Indonesia, di sisi lain ada anak-anak bangsa yang berjuang untuk negeri ini terbebas dari penjajahan. Tetapi di sisi lain, menurut sejarah, ada juga anak negeri ini yang tampil bersekutu dengan penjajah, alias jadi pengkhianat bangsa. Sama, gereja Tuhan sedang menghadapi para pengkhianat, Yudas-Yudas akhir zaman, yang tidak mau sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh kerajaan surga. Apa satu-satunya proyek kerajaan surga di bumi? Membangun kesatuan, membangun suasana kerajaan Allah di bumi yang damai, kerajaan surga yang penuh kemuliaan. Itu juga terjadi di bumi, terjadi atas keluarga, terjadi atas pribadi lepas pribadi, sehingga keluarga-keluarga kerajaan Allah, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan itu menjadi keluarga-keluarga yang menggambarkan situasi kerajaan surga yang damai, yang rukun, yang tenang. Kan misinya Tuhan hanya itu, supaya gereja Tuhan itu menyatu dengan Bapa dan kerajaan surga. Nah, bangunan ini harus terlebih dahulu personil materialnya harus mengalami kemerdekaan. Kalau masing-masing pribadi tidak mengalami kemerdekaan, artinya masih ada penjajahan di dalam hidup kita. Entah jiwamu yang dijajah, entah hatimu yang dijajah, entah pikiranmu, akalmu yang dijajah. Sehingga material bait Allah itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang kurang mulia ini ketika diuji dengan api terbakar, maka dikatakan besarlah kerugiannya di sana. Tetapi perabot yang mulia yang dibuat dari emas dan perak, ketika diuji dengan api, dia bertahan. Dia tidak akan meleleh, dia tidak akan terbakar. Saudara, membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, maka tim pelaksana
Dan material-material yang menjadi target untuk dibangun satu sama lain itu harus dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan iblis, dibebaskan dari perbudakan dosa. Galatia pasal 5. Jadi Tuhan itu roh, pneuma. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Galatia pasal 5 ayat pertama. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita oleh pengorbanannya di kayu salib. Supaya kita ini tidak lagi dibebani kuk, dikenakan kuk perhambaan. Apa itu? Dosa. Ketika kita masih menghamba pada dosa, kuk beban dosa itu ditanggungkan di pundak kita, maka kita berada dalam wilayah perbudakan dosa, perhambaan kepada dosa. Tetapi kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus, supaya kita sungguh-sungguh dibebaskan dari itu semua. Langsung ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Iya, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, kemerdekaan ini kemerdekaan dari perbudakan dosa. Ketika masing-masing itu, kenapa ada korupsi? Indonesia ini tidak pandang siapapun, pejabat dari latar belakang apapun, ketika sudah berada pada posisi itu, rata-rata berusaha bagaimana bisa mencari uang sebanyak-banyaknya sekalipun bukan haknya. Kenapa ada korupsi? Mencuri haknya orang, memakai haknya orang. Karena hidupnya belum dimerdekakan. Jadi bagaimana Indonesia ini bisa mencapai Indonesia emas tahun 45? Indonesia emas itu akan tercapai kalau betul-betul masing-masing pribadi anak bangsa ini betul-betul dimerdekakan. Ini khusus anak-anak Tuhan. Jika anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus bisa mewarnai bangsa ini, bisa turut ambil bagian membangun bangsa ini, tidak ikut-ikutan dalam perbudakan dosa, ikut mencuri haknya sesama, ikut mencuri haknya masyarakat, makan haknya masyarakat, menelan sesuatu yang bukan haknya. Sampai saya ingatkan, saya tegaskan para pejabat yang berasal dari pengikut-pengikut Kristus yang ada di negeri ini, yang mungkin ada di legislatif,
yudikatif sampai ke RT RW mungkin ada. Banyak pejabat-pejabat negeri ini dari anak-anak Tuhan. Ketika hidupmu tidak dimerdekakan, bukan dari penjajah bangsa asing, tetapi iblis yang membuat dirimu tamak, yang membuat dirimu rakus. Tidak ada perjuangan sama sekali untuk mensejahterakan masyarakat. Justru haknya masyarakat dimakan untuk berfoya-foya, menimbun kekayaan, bersenang-senang. Selamanya hidupmu tidak akan tenang sebagai anak bangsa kalau tidak dimerdekakan dari segala keinginan hawa nafsu. Kalau hidupmu tidak menghargai salib, tidak menghargai Kristus, tidak ada artinya. Hidup dalam kuasa dosa, tidak menghargai pengorbanan darah Kristus itu, tidak menghargai darah para pahlawan. Nah, saya bawa anak-anak Tuhan kepada kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan dari segala perbudakan dosa. Kalau hidup kita terlepas dari segala perbudakan dosa, maka malu memanfaatkan haknya sesama. Malu memanfaatkan makan yang bukan haknya. Sebagai pejabat bangsa ini tentunya sudah cukup, gaji sudah cukup, ada tunjangan ini, tunjangan ini. Kalau dimanfaatkan dengan baik, saya kira sudah sangat cukup. Tetapi di sisi lain, karena banyak anak-anak bangsa ini, saya berbicara dalam komunitas kita pengikut Kristus, yang juga belum dimerdekakan dari perbudakan dosa, belum dimerdekakan, belum menerima, belum menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Kristus itu, sehingga ikut-ikut korupsi, ikut-ikut mencuri haknya sesama, mencuri haknya Tuhan, sehingga hidupnya tidak pernah damai. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara kesatuan tubuh Kristus, ketika kita berbicara membangun, mempersiapkan mempelainya Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita ini betul-betul clear sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi betul-betul yang keluar dari hati kita itu aliran kasih, aliran air kehidupan. Nah, menciptakan, mempersiapkan tim pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang memiliki jiwa seperti perempuan Samaria itu tidak mudah. Kalau kita berbicara Maria, maka kita runut ke belakang. Di sana ada Rahab, pelacur juga. Kegerakan gereja mula-mula, kegerakan yang terjadi di Samaria tidak lepas dari seorang pelacur, pesunda, pezina, tetapi menerima pengajaran air kehidupan. Kota Samaria dimenangkan bukan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus yang siang malam diajar pengajaran tentang kasih, tetapi kota Samaria dimenangkan dari perbudakan dosa, dari perbudakan Taurat, justru lewat perempuan sundal yang sudah bertobat.
saya mendapatkan pengajaran tentang air kehidupan. Tuhan tunjukkan, saya dibawa untuk belajar bagaimana Tuhan Yesus caranya mengajar. Bukan KKR, bukan seminar di depan 1.000, 2.000, 5.000 orang, tetapi di depan satu orang. Satu orang yang ternyata menjadi bibit kegerakan atas kota Samaria. Di situ ada rohnya Allah, di situ ada air kehidupan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman banyak menghadapi tantangan dari berbagai sisi. Itu proyeknya Tuhan. Ketika kita dihisapkan di dalamnya, ketika kita bahasanya proyek itu, kita ini ngesup. Ngesup itu kan kecil, tetapi ini proyeknya Tuhan. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus bukan milik personal, individu, orang, atau komunitas, atau sebuah lembaga. Sebab ini cakupannya itu internasional. Bagaimana kita berpikir cakupannya internasional? Kalau kita berpikir bahwa kegerakan tubuh Kristus itu milik kita sendiri, siapa yang bilang? Kita harus membawa pengajaran air kehidupan itu sehingga memerdekakan orang. Sehingga orang-orang yang merdeka itu bisa bersaksi. Yang disaksikan bukan orang lain, yang disaksikan dirinya sendiri. Dia bersaksi tentang apa yang pengalaman khusus dengan Tuhan. Dia ceritakan itu kepada banyak orang. Dia mau berubah, dia mau bangkit dari keterpurukannya, dia bertobat, dia menerima kuasa pengajaran air kehidupan itu. Dan itu mengerjakan diri. Dia tidak mau melihat orang lain. Kita lihat tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dengan dahsyatnya, dengan kuasa yang luar biasa itu. Dari garis histori yang seakan-akan tidak masuk akal, tapi cara Tuhan mendidik mereka terlampau dahsyat. Ini kemerdekaan yang harus kita pahami. Kalau kemerdekaan ini kita tidak pahami dengan baik, nanti kita hanya menjadi penonton. Saudara pengen jadi tokoh, saya tidak pengen. Saya hanya menjalani apa yang Tuhan mau, saya jalankan gitu saja. Apa kamu sampai ingin jadi pemimpin? Enggak. Apakah Yesaya, Yeremia, Yeskiel pengen jadi pemimpin? Tidak. Antara kata mereka katakan, Tuhan, aku ini orang yang tidak bisa bicara, tidak pintar ngomong. Tapi Tuhan perlengkapi. Oke, secara khusus pewahyuan kamu yang menerima. Tetapi Harun yang harus jadi juru bicaramu. Artinya dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kita orang-orang yang merdeka itu Tuhan perlengkapi. Kita akan dibawa bekerja membangun gereja Tuhan pada akhir zaman itu dengan cara apa? Sinergi. Sistem itu sinergi.
Saya berjuang, Tuhan bawa kemana saja, pertemukan dengan siapa saja, dengan hikmat, dengan makrifat, dengan kewaspadaan. Saya punya roh menimbang bagaimana saya harus menempatkan diri, apa yang harus aku buat, apa yang harus kami kerjakan. Saya belajar mendengar suara roh itu, sehingga setahap demi setahap kita nanti tenang, kita damai. Mulai tokoh yang tinggi-tinggi, kita katakan bangsa kita Indonesia, para senior itu saya amati, ini lempengnya ini umurnya sudah rata-rata sekian, ini seangkatan. Terus di bawahnya ini udah sekian orang cuma, di bawahnya lagi sekian orang. Saya amati, porsi yang disampaikan angkatan ini sekian, porsinya ini, di bidang ini, di bidang itu. Saya amati, sehingga kita bisa mewarnai apa yang Tuhan percayakan untuk kita sampaikan. Sekarang ayat 16 Galatia pasal 5 tadi, hidup menurut daging atau roh. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan tadi, supaya kita dipanggil betul-betul menjadi kehidupan yang merdeka, supaya tidak memanfaatkan, menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk keinginan hawa nafsu daging. Hidup menurut daging atau roh, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, maksudnya Tuhan itu, orang yang merdeka itu adalah hiduplah oleh roh, rohnya Allah itu. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. ketika kita hidup oleh roh, maka kita dimerdekakan, tidak mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Terus, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Terus, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. ya, terus, Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita masih hidup dalam perbudakan dosa dan keinginan hawa nafsu daging tadi, maka tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Di situ bagaimana roh itu memberantas. Rohnya Tuhan atau Tuhan itu yang ada pada kita itu akan memerdekakan, memberantas, memerangi segala perbuatan daging yang menyangkut percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus selisih, perselisihan, iri hati, dosa iri hati. Ini tumbuh subur sejak manusia ciptaan Tuhan awal mulanya itu mendapatkan 5 mandat. Lucifer sudah menghembuskan. Ini karakter Lucifer itu iri hati. Lah, ketika manusia pertama akhirnya punya anak namanya Kain dan Habil, terusir dari Taman Eden. Kain dan Habil masing-masing mengikuti ketetapan Tuhan untuk berkorban. Korbannya Kain tidak diterima, kan gitu ceritanya. Benar tak? Korbannya Habil diterima. Timbul
itulah iri hati. Kain marah, menganggap Tuhan tidak adil. Kain kok punya pikiran seperti itu dari mana? Hembusan dari kekuatan iblis ini terlampau tajam, sehingga akhirnya punya niat untuk membunuh. Banyak tidak pembunuhan terjadi, perselisihan terjadi, itu munculnya dari iri hati. Soal warisan, yang satu dapat ini, yang lain kok lain beda warisannya gitu kan, nanti mesti timbul iri. Naik lagi, saudara udah berdoa, udah berjuang sekian tahun, tetapi kok belum dijawab oleh Tuhan, kok belum dikabulkan. Dijawabnya sudah, tetapi kok belum sesuai dengan harapan kita mungkin. Sementara yang lain kok sudah dikabulkan. Jadi iri. Jadi menganggap Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak adil, yang tidak bijak. Kalau manusia itu sudah tersusupi roh iri hati ini, ini penyakit. Nanti melihat orang lain diberkati lebih banyak, kemampuannya lebih banyak, ada saja, mesti berselisih paham, mesti tidak cocok. Karena apa? Muncul dari hatinya yang belum merdeka, masih dikuasai roh lain yang bukan rohnya Allah. Jadi sebab itu masing-masing coba berpikir jernih dengan pikiran Kristus. Milikilah perasaan-perasaan Kristus sehingga hidup itu damai. Kalau hidup saudara damai karena sudah dimerdekakan itu, maka saudara betul-betul clear. Kita akan menempati posisi kita. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bagiannya mulut, ya kerjakan sebagai mulut yang baik. Toh mulut tidak bisa bekerja sendiri. Mulut itu memerlukan tangan. Tangan juga perlu mulut. Saudara tidak punya mungkin kelupaan atau bagaimana atau hilang apa itu gendeng kuku. Nah sementara waktu ini gigi saudara itu bisa dimanfaatkan untuk guntingi kuku. Kan gitu kan? Bisa bang. Nah kuku saya betul ya. Tapi lagi gigi kuntul lebih kerewek, ya gak bisa. Kalau posisimu sebagai mata, yuk jadilah mata yang baik. Kalau posisimu sebagai hidup, jadilah hidup yang baik. Tugasmu ya seperti itu. Lihat tetangganya kok manis, ada merah-merahnya dikasih lipstick. Hidung iri. Kenapa aku tidak dikasih lipstick? Ya lain kali tidak apa-apa. Kalau pengen begitu langsung gitu, kasih aja tidak apa-apa biar merah. Jadi kalau kita berbicara tentang menjadi pelaksana misi kegerakan pembangunan tubuh Kristus, betapa kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami semuanya, untuk mengerti semuanya, untuk paham semuanya. Hanya Roh Kudus. Manusia itu, ya itu tadi isinya kecemaran, nafsu, penyembahan berhala, berseteru, amarah, egois, percitraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora. Jadi manusia itu
menyusahkan Tuhan. Tidak punya, berjuang nangis-nangis supaya punya. Tapi setelah punya jadi ngeleleh. Jadi rotok kemeliti, abung-abuan, minum-minuman keras. Banyak yang model-model begitu juga. Rotok congkak, rotok sombong, bermegah diri. Itu manusia yang tanpa kemerdekaan di dalam roh. Tapi ketika kita sudah merdeka, oh kita tenang, kita bisa ngerti. Oh, aku tahu diri, posisiku memang kaki, posisiku itu memang jari kelingking. Ya sudah. Jadi selama ini bersihkan hidung itu pakai yang mana? Pajarnya itu loh, pajarnya. Biasanya pakai yang mana? Pakai jari telunjuk apa jempol? Yang praktis memang tugasnya ini kan. Sampai kadang miring-miring sana sini, sampai asinnya gitu. Kan yang lain tidak boleh iri juga terkait dengan tugas itu. Ini bicara kemerdekaan itu betul-betul merdeka, dibebaskan dari pengaruh sensitivitas negatif dari pikiran, dari perasaan, dari jiwa kita yang buruk-buruk, yang negatif. Kita akan melihat ketika kita dimerdekakan ada kuasa yang tidak berbatas itu yang membangun manusia. Kita hanya ditugasi menyampaikan, bersaksi, yang mengerjakan seterusnya, baik jiwa, baik hatinya, pikirannya, itu rohnya Tuhan, bukan rohnya iblis. Nanti dirasuk iblis begitu. Nah, kalau dirasuk iblis, pasti nanti yang dikerjakan adalah apa yang menjadi maunya iblis. Kan gitu. Oleh sebab itu, jelas supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa perbuatan daging tadi adalah rohnya Tuhan sendiri. Lah, ini sebaliknya, kalau sudah dikuasai rohnya Tuhan atau logos itu sudah ada di dalam kita, maka alirannya kan seperti ini. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Ketika roh Allah itu ada di situ, ada kemerdekaan. Ketika kemerdekaan itu terjadi, maka di situ ada aliran kasih. Memang manusia itu kadang karena malu, karena gengsi, karena merasa mampu. Ketika ada orang menasihatkan begini, udahlah kamu langsung datang aja konseling, konfirmasi ke Pak Yohanes, nanti pasti didoakan ada jalan keluar. Apa kata orang itu? Tidak sama berusaha sendiri. Saya akan berjuang dulu, sebab saya malu. Saya percaya saya bisa. Loh, ketika sudah berusaha,
depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke bawah mungkin betul-betul tidak bisa. Itu orang tuanya yang menyarankan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya hubungi saya juga. Tak tahu bisa tidak. Apa yang tidak bisa kalau bersama Tuhan, saya katakan begitu. Kenapa baru sekarang? Saya sudah terasa dengan orang itu dari awal, bahkan belum terjadi peristiwa itu, saya sudah katakan balik ke Mojokerto. Kalau bekerja di Mojokerto, ibadah di Mojokerto. Tetapi tadi balik kepada mau begini, mau begitu, perasaannya belum dimerdekakan. Lah akhirnya kejadian yang semestinya tidak terjadi. Saya juga mendengar itu kasihan, sayang. Tetapi oke lah, tidak ada kata terlambat. Orang bertobat itu tidak ada kata terlambat. Tuhan masih memberikan kelonggaran, masih memberikan kesempatan untuk manusia itu bertobat, berbenah diri, bangkit dari keterpurukannya, asalkan berjuang sungguh-sungguh. Sehingga nanti ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, bisa ngerti pengajaran. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan ditanamkan pengajaran tentang bagaimana harus hidup, bagaimana suami harus hidup dalam posisinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Di dalam kompetisi yang berat di era akhir zaman ini, suami-suami tidak mudah menempati posisi itu. Perjuangan yang tidak mudah, baik sebagai pilar untuk tanggung jawab perekonomian keluarga, apalagi harus bertanggung jawab untuk keselamatan, berdoa, bergumul, membimbing keluarga sampai bisa betul-betul memahami rencana Tuhan, kan tidak mudah. Ini perjuangan yang betul-betul dikerjakan dengan penuh kasih. Di balik kasih ada sukacita. Kalau tidak ada kemerdekaan, mana mungkin saudara bisa bersukacita? Mau tidur pusing, mau tidur tidak sejahtera, besok bangun tidur mercing-mercing, gak enak, mukanya sudah jelek, tidak ada sukacita hidupnya, kaku mukanya. Jika anak mau ketemu takut, tetangga juga takut. Yang nopo tadi ketelasan obat, ketelasan obat penenang, tensinya naik terus itu. Saudara, kenapa hidup seperti itu? Hidup ini sudah di bawah tekanan, pressure. Mau saudara bekerja sendiri, mau saudara di perusahaan orang, mau apa saja lah. Pikirnya bekerja sendiri itu terus tanpa pressure begitu. Kalau saudara sekalipun bekerja sendiri tetapi tanpa target, saudara makan tiap hari. Sementara saudara kerja kelemak, kelulat, kelulit. Ada orang pesan 1, kerjakan 2 jam. Pesan 100, kerjakan berapa jam coba? Kapan dapat uang? Bangun, yang lain sudah bisa makan, artinya bisa kerja jam 4 sudah kerja, jam 3 sudah kerja. Ada saudara nyantai jam 7 baru bangun, kulit. Hidup bersaing dengan apa? Mau menang dari mana? Yang lain sudah berangkat, yang lain sudah dapat makan, yang lain sudah ngopi. Saudara kopi tidak ada, mau ngopi dari mana? Belum kerja kok. Ayo, sudah mau menang dari mana? Ibarat
dibangunkan kulit benangnya selimut. Saya lihat seorang pengusaha muda punya karyawan. Karyawannya ini juga stay di sekitar dekat dengan rumahnya bos muda ini. Dia ini nanti tak tunjukkan, Anda percaya. Saya kurang percaya dan cangkrong waktu halo. Mungkin cerita kosong. Saya melihat dari cerita pengusaha muda ini, dia punya usaha, punya karyawan yang juga stay di daerah di dekat rumah situ. Begitu jam 4 mulai bekerja, bahkan setengah 4 pagi, sang bos ini nengok kamarnya karyawannya. Dan cewek-cewek, bos cewek ini nengok kamarnya cewek-cewek, rapi ya minta ampun. Spraynya, selimutnya, bahkan bekas iler pun nggak ada. Loh iya, sungguh. Oh ini luar biasa. Jam-jam itu sudah kerja, bagian ini dia kerjakan itu, bagian ini kerjakan ini, bagian itu kerjakan. Masih muda-muda. Kalau orang lain jam 3 sudah mandi, setengah 4 sudah bekerja, terus sementara dia juga rapi, kamarnya rapi, pakaiannya ada yang kemana, semua rapi, bersih. Orang yang hidup di dalam roh mestinya kan harus merdeka. Itu yang tak maksud. Saudara harus merdeka. Anak-anak saudara, generasi muda, katanya generasi milenial yang cerdas-cerdas, tidak gaptek, tetapi melek internet, melek ini, mestinya sudah lebih tertib, banyak belajar. Amin. Amin. Ada amin tidak? Kalau tidak tak kasih. Orang kulit mau bersaing bagaimana? Dunia ini keras bro. Kalau orang tua ngasih nasihat, senior mau ngasih nasihat, kakakmu ngasih nasihat, perhatikan baik-baik. Umurmu terus bertambah-tambah. Kalian tidak semakin muda, tetapi saya tuwek. Ya saya kadung tuwek gak masalah ini. Sing durung nanti tuwek itu loh, berjuang. Isi ana sing tuwek. Jadilah anak-anak yang merdeka. Amin. Sebelum nikah, yang sudah nikah kadung sing ini loh maksud begini. Sing durung nikah, sadurunge nikah, merdeka ekonomi. Amin. 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 Artinya sudah bisa mandiri. Saya kadang sama istri itu diskusi, yang ini jadi wis bareng, salib tinggi itu wis bareng, wis mandiri. Tapi karena perbudakan, dia tersandung, akhirnya tercancel kemuliaannya. Ya mudah-mudahan cepat bangkit. Mestinya selepting itu, dan ekonominya bisa mandiri. Andai kata lah tidak terlalu berat lah gitu. Mau sudah tepat waktunya, dapat job pekerjaan, yang ini juga dapat semua. Tapi kadang-kadang balik lagi karena perbudakan, karena keinginan. Sudah begitu ibadahnya sakarepe dhewe. Generasi milenial, ayo ibadahnya yang sungguh-sungguh.
Kalian harus merdeka betul. Yang kuliah sibuk skripsi, setelah skripsi selesai, itu sudah selesai, nanti sibuk cari kerjaan. Manusia itu seperti itu. Nek tok turuti terus, bar ngono nikah, sibuk ngurusi anak, ngurusi bojo. Tapi di sisi lain banyak kok yang sangat sibuk, tapi justru bisa punya waktu untuk Tuhan. Jadi kalau untuk Tuhan, coba kurangi berdalih, tetapi perbanyak upaya di caranya aku punya waktu untuk Tuhan. Kayak pelayanan. Main musik. Ada rapu, roka, guling, musik sepak rock. Yang lain kemana? Pengen merdeka ekonomi, paling pengen dipakai oleh Tuhan memperlengkapi kegeragaman tubuh Kristus supaya tidak digilas oleh zaman. Yo, ayo bangkit, merdeka betul. Atur waktu. Capek pulang kerja, memang capek. Siapa yang tidak capek? Bekerja itu begitu, tapi kalau ada kasih, ada sukacita, nanti terus kerjakan semua itu dengan sukacita. Banyak muka itu kalau harus bersukacita kan tidak mudah kan? Ada saja masalah kan kadang. Kamar mandi terbatas, warganya banyak, pastori kan kamar mandi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 atau berapa? Betul kasus ada yang di dalam tapi diketok, udah lama diketok tidak keluar. Tolong loh apa ya bro? Ini loh anak ini udah lama di dalam nggak aku. Ayo nanti aku boleh tangga. Aku kok jadi malah rada tenang. Nah, kursi aku macet kursi gak iso. Nah kesuwen. Udah duduk nggak keluar. Tak dobrak jebol itu pintu itu. Anak laki bukan Elis. Dikira Elis. Anak lanang di situ ngopo di pojokan gitu loh, pojokan kamar mandi, pojokan turu. Aduh, tak bilang ambekan juga nggak perlu kan. Tetapi tak tidak terasa. Tak keplek telapak kaki ini loh. Kok turunnya ini? Ambekan nih sih. Pikirku lek ambekan kan wis bahaya gitu. Masuk angin dari itu kan. Tak keplek sekali 2 kali belum sadar. Kamu kok tidur di sini? Ini pojokan kan tidak golek no? Ya duduk selonjor begitu. Aduh, gak wong tua. Boron rene aku. Ada besok ke depan pulang sekolah jangan boleh kemana-mana, udah suruh makan, bermakan, tidur. Kalau ke awan sedikit kan di sebelah sana itu dekat pohon, jarene Bapak Eyomono. Saya tuh lihat di sana tuh yo duduk selonjor itu berotot telur ladene dikira semapun yang kebun kan lho nemburi kono. Sabar, ngadepi bocah. Sing siji dari depan klik ngejar masih kesandung wis sandal kok di samping situ. Pengen bocor. No wes. Jadi merdeka. Ada roh Allah di situ, ada kasih, ada sukacita.
Ada damai sejahtera, damai. Kalau saya didik anak-anak itu saya damai. Ngeyel ndak nurut, tak bentak suku. Sebab saya pengen mereka menjadi anak-anak yang militan, bukan anak-anak yang cengeng, tetapi anak-anak yang punya kemampuan, punya kemandirian, memiliki kecakapan, memiliki disiplin diri. Di luar jam kantor, di luar jam kerja, masih ada jam. Katakanlah, kalau di pastori itu Mbak Japir dan semua lagi rampung 11 jilo dari 4, 5, 6 jam 6 jam dikurangi 1 jam untuk beres-beres ini dan itu kan bisa. Kalau yang bekerja di lingkungan sini kan tidak selalu aktivitas padat begitu kan, mengajukan cuti kepada manajer kedai, cuti khusus untuk bersih-bersih kamar dewi-dewi, karena kabeh cuti jam 4. Kalau efektif jam 3:30 sembahyang, jam 5 selesai. Efektif 3:30 sembahyang, jam 5 selesai, langsung aktivitas clear. Tidak ada alasan. Jangan sampai orang tua berjuang yang ini dibuka sementara yang lain ditinggalkan. Masalah. Yang satu ditambahi, ada dulu 1 tambah jadi 2, 3, 4, 5. Kalau sudah sampai 5, jangan yang satu ini ditinggal, dibuang. Ini pentingnya disiplin. Ini pentingnya kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, sesaat ada kesabaran, ada kemurahan hati. Aku memahami kamu keliru. Kalau mengikuti petunjuk instruktur, kerjakan sesuai petunjuk. Kalau salah saya tanggung jawab. Tetapi kalau dikerjakan sesuai idemu tanpa sesuai petunjuk saya, dan yang disalah-salah lewong, tadi sudah tak kasih tahu, dan nurut ya sudah. Sampai soal nyapu saja tak ajari. Mana saja yang disapu. Ketika orang tua kita cerewet, gembala cerewet, melu-melu. Kalau saya diam bukan berarti saya tidak peduli. Saya lihat sejauh mana ketika gembala diam. Gembala bersuara, lagi merintih, lagi berbenah. Ibu gembala tiap pagi ini sudah mengurangi, Ibu gembala ini sudah mengurangi volumenya. Ibu gembala sudah mengurangi. Saudara mau dapat ilmu dari mana? Ini yang tim inti ini. Dapat ilmu dari mana? Maaf, kami ini babunya babu. Hidup sesulit apapun sudah saya lewati, kami lewati. Artinya hidup ini perjuangan untuk mencapai dalam posisi sedemikian. Ini sebuah perjuangan panjang. Seketika kami audiensi di kantor Polres, pendeta, ini sebenarnya kan bukan menjadi bagian kami, institusi kami. Sudah ada Kementerian Pertanian, tetapi sekarang TNI Polri harus mengurusi bagaimana tanaman padi, tanaman jagung, harus mengambil jagung sampai bisa panen, panennya dibawa kemana, kami harus teliti itu semua. Karena apa? Ketahanan pangan
ini urgent. Sebab ya mungkin Pak, kalau dikerjakan kementerian tidak maksimal. Anggaran di sana semua. Anggaran kan semua di Kementerian Pertanian. Polri sekarang ngurusi pari, ngurusi jagung. TNI juga begitu. Memastikan sudah tanam belum, pupuknya bagaimana, nanti hasil panennya dibawa kemana, sampai segitu. Karena apa? Tujuannya memastikan supaya kecukupan pangan di tengah-tengah masyarakat aman. Dan ini penting, ini tanggung jawab. Bicara kemerdekaan, maka mandat biologis, mandat kultur, mandat konservasi, mandat ekonomi, mandat spiritual, itu semua betul-betul mengalami kemerdekaan. Nah, perlunya Roh Kudus, sehingga bagaimana saudara dalam keluarga, manajemen ekonomi juga punya kemandirian ekonomi. Perlu Roh Kudus kita, supaya Tuhan kasih petunjuk peluang apa Tuhan yang harus kami kerjakan untuk ketahanan pangan, untuk ketahanan ekonomi ini. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Jangan mengandalkan pemerintah mau dapat bansos. Apa? Anak-anak itu harus mandiri. Atau biar gereja Tuhan yang ngurusi kecukupan ekonominya umat. Tidak begitu. Masing-masing harus berjuang bagaimana kasih itu terus berkesinambungan, bertumbuh secara dinamis. Ada kemurahan hati, ada kebaikan, kesetiaannya juga terus hidup. Ada kelemah lembutan muncul di situ, ada penguasaan diri. Ketika Roh Allah ada di situ, kemerdekaan di dalam Roh itu terjadi. Wah, kita ini terus diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Pekerjaan saudara tidak cukup dalam satu poin, tapi Tuhan kasih hikmat untuk mengelola satu usaha. Tuhan kasih petunjuk dengan hikmatnya, terus itu berkesinambungan, bertumbuh secara dinamis. Ini pentingnya sinergi dalam sembah. Sampai gereja Tuhan dipercaya 7 perkara. Klimaknya ke sana. Itu karena apa? Justru gereja tidak menaikkan doa permohonan secara khusus. Tapi Wahyu pasal 4, tua-tua itu tersyukur, menyembah Dia, mengagungkan Dia, menghormati Dia. Ini satu tingkatan kedewasaan mempelai yang dimulai dari pasal pertama, 2-3 penyucian dan pendamaian. Wahyu pasal 4 itu gereja Tuhan sudah berada pada titik kemerdekaan. Gereja Tuhan betul-betul mengalami konektivitas yang lancar. Inetonya dengan Tuhan itu betul-betul tidak terpisah. Makanya Wahyu pasal 5 itu akhirnya 7 perkara itu dipercayakan penuh. Modalnya apa? Dimerdekakan oleh kuasa pengurapan Roh Kudus. Gereja yang dimerdekakan itu akhirnya hidup di dalam sembah. Makanya banyak-banyaklah menyembah.
baik secara bersama-sama, kolektif maupun personal, pribadi lepas pribadi di rumah, sehingga nanti 9 karunia roh itu aktif, 9 jabatan itu aktif, 9 pekerjaan kasih yang ajaib itu aktif, terus 9 buah-buah roh itu aktif. Jadi orang yang berada dalam kemerdekaan karena otoritas kuasa pneuma itu betul-betul luar biasa. Hidupnya itu berada dalam otoritas kuasa roh. Dikatakan Wahyu pasal 4 banyak mata. Dia bisa melihat karyanya Tuhan atas seseorang. Kita bisa melihat, saudara bisa melihat dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja atas pribadi lepas pribadi. Ketika saudara bisa melihat karyanya orang pribadi lepas pribadi, itu sudah dikerjakan oleh pneuma membangun kesatuan tubuh Kristus, maka masing-masing pribadi dalam situasi yang damai. Tidak ada iri, tidak ada kecemburuan. Karena apa? Oh, masing-masing mendapat kemerdekaan, masing-masing mendapat otoritas, masing-masing mendapat kepercayaan dari Tuhan. Loh, aku wis juga jempale seperti ini, kok enggak seperti itu ya? Enggak bisa. Masing-masing ada bagiannya. Tuhan yang punya ukuran. Kita juga diukur oleh Tuhan. Kapasitasnya apa? Diberi seberapa? Tuhan yang punya otoritas. Sekalipun orang mungkin sampai juga jempale nangis-nangis poso sedemikian rupa, pengen jadi tokoh akhir zaman, kalau Tuhan tidak berkemurangan, tidak bisa. Dipercaya Tuhan kalau tidak bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepercayaan itu, dicabut kok tugas itu. Tuhan kepada Saul sedianya, tahtanya, posisinya Saul itu kekal. Tetapi karena Saul melanggar ketetapan Tuhan, maka kepercayaan yang Tuhan percayakan pada Saul itu dicabut. Musa itu sedianya dipercaya Tuhan masuk ke Kanaan, tinggal kira-kira 15 meter nyebrang sungai Yordan, sudah nyampe Yeriko. Tetapi Tuhan katakan, naik ke gunung Nebo, lihat itu Kanaan yang aku janjikan. Kamu hanya bisa melihat, kamu tidak punya hak masuk ke sana, karena kamu sudah melanggar kekudusanku di hadapan umat. Tuhan yang punya otoritas kan? Lu katanya dulu Tuhan kan berjanji, lu tidak bisa loh. Janji Tuhan itu ada aturannya juga kan? Kan sudah pernah saya katakan, saudara sudah punya tiket untuk masuk kerajaan Allah. Tapi dalam perjalanan, orang yang ngantongi tiket itu harus ngikuti aturan. Kalau tiket pesawat sudah saudara pegang, maka aturan demi aturan saudara boarding. Sampai saudara semua selesai urusan bagasi dan sebagainya, saudara teliti. Orang yang sudah pegang tiket bukan berarti bebas masuk ke sana, masuk pesawat. Menyangkut barang bawaanmu opo, apa yang boleh dibawa dalam tasmu, baik di kabin maupun yang ada di bagasi. Ono aturannya bagi pemegang tiket. Air minum yang boleh dibawa berapa cc, berapa mililiter, ada aturannya. Repot kan? Nanti beli di dalam sana mahal, ada yang bilang, Bang, tak minum aja lah.
Minum juga repot, nanti kebelet pipis. Pikirku enak, pegang tiket itu. Wah emang tadi ini beli dan dibuang saya nanti. Katanya masuk screening ini tidak boleh bawa minuman dan sebagainya. Saya bolak-balik tak bersesuaian dengan tas itu ya aman-aman saja. Dan orang itu kadang terlambat. Pokok tidak banyak gitu loh maksudnya. Kita sudah mendapatkan otoritas Tuhan Yesus di kayu salib demi memerdekakan kita. Oke, tiket sudah kita pegang, tetapi yang pegang tiket ini harus ngikuti aturan. Ngomong pun juga begitu. Dalam pesawat ngomong tidak boleh sembarangan. Yang tidak boleh diucapkan di dalam pesawat. Saudara bilang, wah ada bom. Nah saudara pasti dikeluarkan dari pesawat. Ngomong terlalu keras juga tidak boleh. Di sana aja ada layar LCD di masing-masing, di depan seatnya masing-masing. Itu privasi. Mau mendengarkan, mau nyetel apa saja, nah tetangganya tidak boleh dengar. Pakai headset semua masing-masing ada, tinggal nyolok langsung masuk. Ada aturannya semua. Saudara, ini menggambarkan bahwa kita ini memegang tiket kerajaan Allah. Kuasa Roh Kudus memberikan aturan. Orang-orang yang merdeka dari perbudakan dosa, dimerdekakan dari perbudakan, dari intimidasi kuasa maut, merdeka dari segala penjajahan dosa, merdeka dari segala kuasa maut itu, sehingga hidup kita ini damai. Kan kamu sudah damai enak, nanti bisa memutuskan bergumul. Yang belum bekerja bergumul, berjuang, menyakali diri. Bagaimana saudara dulu berjuang sedemikian rupa sampai harus puasa. Rotok badannya rotok lumayan, mukanya rotok resik, cemerlang. Setelah punya kerjaan mapan, gitu kan. Ya kok waktu dulu apalagi belum nikah itu, rata-rata tipis-tipis. Iya, ya triplek, kipas. Maka kalau jujur begitu, waktu calon istri itu melihat saudara itu, paling kalau jujur gitu loh, wong tipis saya rantai petang. Ya enggak? Itu pernah lihat bagaimana suamimu waktu masih dalam mengamankan, kok tipis seram, ditulis kondi, ini sing dipangan opo, opo rayap, opo nanti mangan. Bukan soal itu sebenarnya. Ada masalahnya, karena masa-masa perjuangan. Bukan tidak ada makanan. Saudara berpuasa. Sampai puasa tidak makan, tidak minum. Demi menggapai kemuliaan, tepat waktunya. Tuhan berkati. Kalau ketemu jodoh, ketemu pasangan, tepat waktu. Sehati dalam duka, dalam suka, dalam kemuliaan. Pekerjaan tepat waktu juga demikian. Dan itu semua terjadi. Jadi tempaan demi tempaan, bagaimana membacakan mentalmu.
tidak cengeng, menjadi suami yang tidak cengeng. Coba jadi suami sebentar-bentar nangis. Mahal. Mau apa ya mas? Aku 3 tahun di jalan dibentak orang sampai rumah nangis di depan istrinya. Istrinya yang suruh maju gitu. Saudara, tempaan penderitaan salib yang terlewati bukan berarti sudah berhenti, bukan berarti sudah selesai. Dinamika kuasa Roh Kudus membawa hidup saudara untuk kita ini dikuasai roh, dikuasai pneuma. Sebab ketika di situ ada kuasa Roh Kudus, maka di situ ada kemerdekaan. Ketika ada kemerdekaan, nanti Tuhan itu jadi komandan saudara. Itu tenang saja. Orang yang merdeka di dalam roh, itu Tuhan yang jadi komandanmu. Jangan memusingkan dirimu. Kerjakan sebagaimana sistem yang ada, aturan yang ada, taati itu, kerjakan maksimal. Jangan biasa-biasa saja. Di luar itu nanti Tuhan akan memaksimalkan apa yang belum pernah saudara pikirkan. Ada loncatan kemuliaan ketika kemerdekaan, karena otoritas Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yesaya pasal 41. Yesaya 41. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Yesaya 41 mulai pertama. Dengarkanlah aku, dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Ya. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ya. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapatkan kemenangan di setiap langkahnya, Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, ya terus, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. ya terus, Ia mengajar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. ya terus. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Siapa yang mengerjakan? Siapa yang melakukan semuanya itu? Terus, Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. ya, aku Tuhan yang terdahulu. Bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Ya, Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin dekat. puji Tuhan. Jadi saudara, kegerakan demi kegerakan, komunitas-komunitas tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus sekarang berada pada posisi negara masing-masing, di kepulauan masing-masing, berada di suatu bangsa masing-masing. Tuhan persiapkan mereka, tim pelaksana kegerakan gereja pada akhir zaman. Tapi ada saatnya, suatu saat nanti, kegerakan besar ini akan mempertemukan tokoh-tokoh itu pada akhir zaman. Gelaran di mana para tokoh itu akan ketemu ketika mereka mulai berderap dari timur, dari bangsa Indonesia yang sekarang sudah umur 80 tahun. Dari tengah-tengah bangsa ini Tuhan akan pakai anak-anak bangsa dengan otoritas kuasa pengurapan Roh Kudus yang akan menaklukkan banyak jiwa-jiwa. Dari tengah-tengah bangsa ini Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan hatinya,
memerdekakan akalnya dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang dikuasai Roh Kudus ini, orang-orang yang akan berderap dalam kekudusan, berderap dalam kemurnian hati, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau bangsa-bangsa yang menantikan kemerdekaan, bangsa-bangsa yang menantikan kedamaian, bangsa-bangsa yang menantikan kesukacita roh itu, bangsa-bangsa yang menantikan kerukunan, bangsa-bangsa yang menantikan keselamatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang mengerjakan Tuhan sendiri. Powernya itu Tuhan sendiri. Kita hanya alat-alatnya yang dipakai, yang diambil dari berbagai provinsi, dari berbagai pulau, dari berbagai bahasa, dari berbagai bangsa di muka bumi. Dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Sementara dengan kekurangannya dilengkapi dengan kelebihan tokoh yang lain. Kekurangannya jemaat Efesus ditutup oleh kelebihan jemaat Philadelphia. Kekurangannya Laodikia ditutup kelebihannya jemaat Efesus. Di hadapan Tuhan ternyata kita ditata sedemikian rupa. Inilah tubuh Kristus yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu orang-orang yang paham bahwa kegerakan membangun tubuh Kristus, yang melakukan, yang mengerjakan semuanya itu adalah Tuhan. Sampai ujung-ujung bumi gemetar, setiap kegerakan demi kegerakan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa ditobatkan, banyak jiwa-jiwa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pola kerjanya bagaimana? Sinergi. Kita tidak boleh kuper, merasa paling full pengajaran. Oh, pengajaran ini 2.000 1 juta orang dalam spesifikasinya masing-masing masih kurang. Ada spesialis marifat, ada pengajar spesialis air kehidupan, pelajari itu dari sumbernya dari mana. Nah, spesialisnya di situ. Ada spesialis doa puasa. Karena spesialis doa puasa, otomatis orangnya juga puasa. Ngomong puasa tapi tidak pernah puasa kan repot. Tidak pernah punya pengalaman puasa. Ada spesialis kulit. Orang ini kalau cenderung perasaan dikedepankan, perasaan kok sensitif, lalu tersinggung. Tidak diajak ngomong tersinggung, kakek ngomong tersinggung. Ada spesialis kulit alias perasaan. Orang ini kalau perasaan seperti ini, cara menangani bagaimana? Nah, ini perlu spesialis. Atau orang kok terlalu kakek ngomong tapi minim tindakan. Nanti ada spesialisnya yang menangani. Jemaat ini kok kecenderungan terpengaruh nabi palsu. Jemaat ini kok cenderung terpengaruh oleh kekuatan iblis. Ada khusus spesialis. Spesialis apa ya? Spesialis pelepasan. Baru didoakan doa pelepasan supaya terlepas dari jerat maut, terlepas dari kuasa iblis, terlepas dari kepalsuan, terlepas dari kekerasan hati, terlepas dari kebencian, terlepas dari roh bunuhan, terlepas dari iri hati,
Lah roh-roh itu menyusut yang sempit nenono rene. Ahli penyakit dalam ini. Ini ahli penyakit dalam. Oh, hati ini wong ngene, hati ini pahit, cenderung pahit. Akar pahitnya bikin livernya ini bahaya. Kalau saudara gangguan livermu, gangguan liver, gangguan jantung, gangguan paru-paru, paru-parunya error, banyak penyembahan. Kalau saudara ada ahli-ahli penyakit dalam, ini nanti kan enak. Banyak penyembahan nanti paru-parunya sehat. Jangan nyimpen akan pahit, jangan dendam, jangan sakit hati. Kalau pengen hatimu sehat, livermu sehat. Kalau pengen ginjalmu sehat, jangan gampang terpengaruh. Sebab ginjal itu fungsinya itu apa? Untuk filter. Milikilah roh menimbang yang kuat. Balik lagi banyak sembahyang, biar punya filter. Oh ini racun, ini pengajaran ini beracun, atau pengajaran yang jernih seperti kristal. Kalau jernih seperti kristal, ginjalmu pasti sehat. Jadi kalau pengen ginjalmu sehat, fokus pada pengajaran firman Tuhan yang murni. Gak usah dioplos. Gak usah dioplos kalau setan. Pengajaran yang murni gak usah dioplos kalau nabi palsu. Gak usah dioplos dengan yang lain-lain. Nah, tim kegerakan membangun tubuh Kristus pada akhir zaman adalah orang-orang yang cakap bekerja sama, kerja dengan tim. Gak kerja dewe. Seorang pemimpin yang cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan masukan, tanpa memberikan nasihat, tanpa menerima nasihat dari yang lain, awal kehancuran. Makanya banyak nasihat, banyak penasehat, maka kuatlah bangsa itu. Satu negeri akan hancur kalau tidak ada pemimpin. Pemimpin yang banyak penasehat, maka negeri itu akan kuat. Di saat itu ayat 6 dikatakan, Ari, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ya terus, tukang besi menguatkan hati tukang emas. Ya. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Ya, jadi pola kerjanya sedemikian, saling menguatkan. Tukang besi tidak usah iri dengan tukang emas, tapi saling bekerja sama, saling menguatkan. Tukang emas ada prosesnya, ada penderitaan salibnya. Tukang besi juga punya salib, punya penderitaan. Apapun tugas tanggung jawab, talenta seberapapun yang sedang saudara kerjakan dan diterima, kerjakan itu satu sama lain, saling menasihati, saling menguatkan. Kuatkan hatimu, sing sabar. Kami tumpang dalam doa. Kalian tidak sendiri. Nah, yuk bekerja keras dengan tekad yang kuat. Orang yang memimpikan logam dengan martil, menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Itu baik. Akui yang lain, oh luar biasa. Kamu sudah berhasil dalam tataran ini. Harus di-upgrade, ditingkatkan lagi. Hidup itu seperti itu. Jangan stagnan. Dinamika pengajaran di dalam membangun tubuh Kristus juga demikian. Ketika Musa sudah berhenti dari tugas itu, Tuhan percayakan generasi muda. Letengnya Yosua, Kaleb,
Itu semua sudah dipersiapkan Tuhan lewat Musa. Israel sampai sekarang masih nunggu-nunggu kapan Elia itu datang mimpin bangsa Israel. Karena Elia diambil oleh Tuhan hidup-hidup. Saudara, kita jangan salah arah, jangan salah berdoa. Ketika kita fokus kepada Roh, kepada Tuhan, kepada pneuma, maka di dalam diri kita ada kemerdekaan. Ketika kemerdekaan itu terjadi, Tuhan membawa saudara untuk melewati bangsa-bangsa, untuk melewati pulau-pulau. Untuk apa? Kesaksianmu menjadikan bangsa-bangsa bertobat. Kesaksianmu menjadikan bangsa-bangsa itu damai. Doamu menjadikan bangsa-bangsa itu tenang, rukun. Supaya mereka juga dimerdekakan di dalam Kristus. Supaya mereka juga mengalami kuasa keubah itu. Sehingga kemerdekaan itu menjadi bagian kita. Kemerdekaan itu kita alirkan juga menjadi bagian bangsa-bangsa, menjadi bagian jiwa-jiwa yang sampai saat ini menantikan kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Penuhi sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci.
suasana kerajaan surga yang penuh kasih sayang, pengajaran air kehidupan, kuasa pengurapan Roh Kudus yang mendatangkan kerukunan, yang mendatangkan kedamaian, dinanti-nanti oleh bangsa-bangsa. Yesus, mega proyek yang dahsyat ini ditawarkan, dipercayakan kepada saudara. Apakah saudara tukang emas atau tukang besi? Atau tukang perak? Semuanya mendapat bagian di dalam membangun gereja Tuhan pada akhir zaman. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengerjakan hidupmu masing-masing itu. Kuasa yang mampu memerdekakan hidupmu. Yesus. Sehingga hidup ini tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak diperbudak oleh keinginan daging. Dan biarlah kuasa pengurapan Roh itu yang membawa langkah kakimu merasakan karyanya Tuhan, merasakan dahsyatnya genggaman tangan kuasa Tuhan. Oh,
dalam rencana Yesus Kristus, Kau yang bertanggung jawab atas umat pilihan Tuhan pada akhir zaman. Tuhan yang bertanggung jawab atas para hamba-Mu yang Tuhan percaya menggembalakan umat-Mu, yang masing-masing pribadi Tuhan taruh salib sehingga tidak ada satupun yang berbangga diri, tidak ada satupun berbangga diri karena kemuliaan yang Tuhan percayakan. Kau yang layak ditinggikan, yang lemah dikuatkan, yang gagal bangkitkan untuk berhasil, mengalami kehidupan yang penuh tantangan. Perlindungan Tuhan nyata atas seluruh umat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh hamba-Hamba, berkati seluruh umat, berkati bangsa kami Indonesia. Bangsa ini tercipta suasana yang kondusif. Para pemimpin bangsa ini diberkati Tuhan dan kebijaksanaan dan kekuatan kesehatan di tempat bumi Majapahit diberkati Tuhan. Mana kami ada, kota ini diberkati Tuhan. Kota ini dilindungi oleh Tuhan. Tercipta suasana yang kondusif, suasana yang damai, suasana yang rukun. Para
pejabat yang ada diberkati, seluruh masyarakat kota ini diberkati Tuhan, seluruh gereja Tuhan, umat Tuhan diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas bangsa kami yang sudah diberkati Tuhan, atas gereja Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.